Pastor Wolf-Rauss, namanya. Pemuka gereja di Angola itu memegang sebuah mushaf dan menghadap jemaatnya. Ia kemudian melemparkan mushaf itu ke lantai dan menyiramnya dengan bensin. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk di video kali ini saya tertarik membahas sebuah video yang saya temukan di channel sebelah yang saya rasa perlu kita luruskan agar tidak terjadi yang namanya pembodohan publik yang lagi-lagi dilakukan secara masif oleh channel-channel sebelah ya teman-teman. Nama channelnya Pintu Hidayah, dan videonya ini teman-teman yang akan kita bahas ini mendapat banyak komentar yang menggelikan, yang konyol dari kaum sebelah, yang terkadang membuat saya ini merasa kasihan ya dengan mereka, yang membuat saya merasa bertanya-tanya teman-teman, kok sebegitu dungunya kah mereka ini, sehingga tidak memakai lagi akal sehat untuk mengkritisi suatu informasi yang belum tentu kebenarannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita cek ya videonya. Kisah ini diabadikan Mansur Al-Iwayi dalam bukunya Ajaib Al-Kohas, mengutip berita harian umum Tartim yang terbit di Nigeria. Pastor Wolf-Rauss, namanya. Pemuka gereja di Angola itu memegang sebuah mushaf dan menghadap jemaatnya. Ia kemudian melemparkan mushaf itu ke lantai dan menyiramnya dengan bensin. Orang-orang memperhatikannya dengan serius saat Wolf-Rauss menyalakan korek api. Namun entah bagaimana, tiba-tiba tangannya tersulut api dari korek itu. Mungkin tadi tangan itu terciprat bensin saat menyiram mushaf. Tangannya pun terbakar, sedangkan mushaf tidak jadi dibakar. Tersentuh api pun tidak. Menyaksikan peristiwa itu, para jemaat tercengang keheranan. Tetapi yang lebih heran adalah Wolf-Rauss sendiri. Ia memikirkan peristiwa itu, dan mulai menyadari betapa ajaibnya Al-Quran. Ia yang ingin membakar Al-Quran, justru tangannya sendiri yang terbakar. Ia yang ingin menghina dan memalukan kitab suci umat Islam, malah ia sendiri yang dipermalukan. Wolf-Rauss memikirkan peristiwa itu, keajaiban itu, dan mulai menyadari bahwa ia baru saja diselamatkan dari hal paling gila yang akan dilakukannya. Selama ini kebencian membuatnya tertutupi dari kebenaran Al-Quran. Selama ini kebencian membuatnya gelap memandang kitab suci yang mulai diakuinya penuh keajaiban. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia kini menyadari bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Wolf-Rauss pun kemudian mengikrarkan diri masuk Islam. Membaca syahadat, masuk Islamnya Wolf-Rauss membuat lingkungannya gempar. Betapa tidak, ia yang dulunya paling gencar memusuhi Al-Quran, kini menjadi pengikutnya. Ia yang dulunya paling membenci Al-Quran, kini mengakui kebenarannya. Ia yang dulu berniat membakar Al-Quran, kini malah tunduk kepadanya. Ia masuk Islam, menjadi mualaf, mengakui Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan kitab suci. Tak lama setelah keislaman Wolf-Rauss, pemimpin Gereka Angola Yakoub Musa pun menyatakan masuk Islam. Keislaman keduanya diikuti oleh masuk Islamnya sekitar 200 orang lainnya. Selain memimpin gereja, Yakoub Musa adalah sekretaris jenderal lembaga misionaris di Angola. Ia memangku jabatan itu kurang lebih selama 22 tahun. Begitu masuk Islam, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Ketika pemimpin redaksi harian Tartim mewawancarainya, Yakoub Musa mengatakan bahwa saat ini, sewaktu buku Ajaib Al-Kohas ditulis, ia menghabiskan waktunya untuk menyebarkan Islam di Nigeria. Masya Allah, demikianlah saat hidayah datang. Ia datang dengan kepada siapa yang dikehendakinya dengan berbagai cara yang kadang tak pernah diduga. Saat hidayah datang, dan seseorang menyambutnya dengan sepenuh hati, Allah pun mengubahnya dengan segera. Ia yang tadinya membenci Islam menjadi sangat mencintainya. Ia yang tadinya memusuhi Islam, kini menjadi orang yang membelanya. Ia yang tadinya memprovokasi orang lain agar menjauhi Islam,
kini berubah menjadi dai yang menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, jadi di dalam video ini ada sebuah narasi yang dibangun ya, yaitu dia menceritakan bahwa ada seorang pastor di Angola, ya dia seorang pemuka gereja juga, dia membakar Al-Quran, ya, tetapi Al-Qurannya tidak terbakar dan dikatakan bahwa justru tangannya sendiri yang terbakar. Dan oleh karena peristiwa ini, oleh karena kejadian ini, pastor tersebut dia menjadi takjub dan heran. Oleh karena peristiwa ini teman-teman. Dan akhirnya dia pun memilih menjadi mualaf. Dia mengucapkan kalimat syahadat. Dan kemudian setelah dia mualaf, disusul lagi oleh temannya yang bernama Yakub Musa tadi dikatakan. Dia katanya seorang sekretaris jenderal lembaga misionaris di Angola. Dan setelah si Yakub Musa ini temannya ini mualaf, kemudian diikuti lagi oleh 200 orang lainnya menjadi mualaf. Jadi ada peristiwa di mana oleh karena kejadian Al-Quran dibakar, tetapi ternyata Al-Qurannya tidak terbakar, malah tangannya si pastor yang terbakar. Akhirnya pun terjadi yang namanya peristiwa mualaf massal ya teman-teman. Jadi orang beramai-ramai masuk ke agama Islam, katanya seperti itu. Oke, itu narasinya teman-teman. Sekarang pertanyaannya, benarkah narasi yang disampaikan oleh video tersebut ya bisa diterima kebenarannya, atau jangan-jangan narasi tersebut adalah hoax yang sudah biasa disebarkan oleh para kadrun-kadrun ya teman-teman ya. Nah, untuk menjawab ini saya mengambil beberapa referensi dari berbagai media ya, dari berbagai situs. Yang pertama dari Kominfo dulu ya teman-teman. Dan ternyata setelah saya menelusuri situsnya Kominfo sendiri menyatakan bahwa berita ini adalah hoax ya teman-teman. Begini penjelasan dari Kominfo. Beredar pada laman media sosial pemberitaan tentang pria Amerika yang terkena azab karena telah membakar dan merobek kitab suci Al-Quran. Pada postingannya, terdapat foto pria yang sedang menjalani perawatan dengan kondisi jari-jari tangan menghitam. Dengan narasi ini adalah orang yang pernah membakar dan merobek-robek Al-Quran di Amerika. Dia terkena penyakit mematikan, tangannya membusuk dan menjadi berwarna hitam. Inilah azab Allah, tolong bagikan dan jangan sampai berhenti di postingan Anda. Sebarkan agar orang tahu kalau azab Allah itu nyata. Aminkan, semoga sadar atas kesalahannya dan share jika kamu cinta Al-Quran ya. Faktanya teman-teman, pria yang diketahui bernama Paul Gaylord ini sedang menderita sakit akibat infeksi Black Death karena gigitan kucing peliharaannya dan bukan disebabkan karena azab yang dimaksud postingan tersebut. Nah, jadi itu tadi klarifikasi dari Kominfo. Jadi sekarang setelah dari Kominfo, kita lihat lagi referensi yang kedua yang saya ambil dari liputan6.com ya. Liputan6.com menuliskan begini, cek fakta ya, memanfaatkan fasilitas Google Image untuk mengecek asal-usul foto seorang pria dengan tangan menghitam tersebut. Itu adalah foto lama diambil pada tahun 2012. Ternyata tak ada yang menautkan foto tersebut dengan kabar pembakaran Al-Quran. Kata kunci terkait justru adalah Black Plague Today yang merujuk pada Black Death atau maut hitam. Pandemik paling mematikan dalam sejarah manusia. Wabah yang diyakini disebabkan bakteri Yersinia pestis itu menyebar ke seluruh Eropa antara tahun 1346 dan 1353. Sejumlah media internasional yang ternama juga memajang foto pria tersebut, misalnya BuzzFeed dalam artikel berjudul What the Bubonic Plague Looks Like Today yang diunggah pada 18 Juli 2012, dikabarkan bahwa seorang pria bernama Paul Gaylord, sosok yang sama dengan yang dituduh sebagai pembakar Al-Quran, baru pulih dari wabah bubonik. Gaylord yang berasal dari Bend di Oregon menderita penyakit tersebut setelah menarik bangkai tikus keluar dari mulut kucing bernama Charlie. Kucing itu ternyata tersedak saat mencoba menelan binatang pengerat itu. Penyakit yang menewaskan sepertiga orang Eropa pada masa lalu itu membuat tukang las tersebut kehilangan jemari tangan dan kakinya. Pada akhirnya,
ia tak sanggup lakoni pekerjaannya, dan tak bisa mencari nafkah. Oke teman-teman, jadi ini fakta yang sebenarnya ya. Jadi jelas ya teman-teman bahwa video yang tadi kita pertama lihat itu adalah hoax yang sudah sangat biasa-biasa di dalam kalangan kadrun untuk disebarluaskan ya. Tapi jangan kita sampai seperti kadrun nih teman-teman. Karena narasi yang benarnya adalah bahwa orang di dalam foto ini bukanlah seorang pastor bernama Wolford ya. Tetapi beliau adalah seorang tukang las ya, bukan pastor tapi tukang las, dan namanya pun adalah Paul Gaylord, bukan Wolford. Jadi teman-teman, foto dengan tangannya yang hitam itu bukan karena dia membakar Al-Quran. Dia nggak pernah bakar Al-Quran ya teman-teman. Itu tapi karena yang namanya tadi wabah bakteri Black Death ya teman-teman. Itu merupakan salah satu pandemi yang juga sangat ganas ya teman-teman. Banyak korbannya yang terjadi pada waktu itu. Nah, jadi memang ya teman-teman, kadrun itu kalau sudah bikin hoax itu mereka nggak ngotak ya teman-teman. Dan menyedihkannya lagi ya, banyak umat sebelah yang percaya begitu saja ya dengan video tersebut, dan itu terlihat dari komentar-komentar di dalam channel tersebut. Ya, banyak orang-orang yang membenarkan hal tersebut teman-teman tanpa mereka mengkritisinya terlebih dahulu. Saya melihat ini justru saya merasa kasihan ya teman-teman. Sesuatu yang berbau agama tetapi sampai segitunya harus disebarkan dengan hoax, dengan membawa nama azab Allah. Ini cukup memprihatinkan karena bukan hanya sekali dua kali hal ini terjadi, tetapi sudah sering, sudah banyak terjadi di sosial media, informasi hoax yang membawa agama gitu ya, dan yang menjadi miris itu banyak sekali dipercayai teman-teman. Bukannya dikritisi tapi hanya ditelan mentah-mentah, bahkan akhirnya banyak orang menganggap bahwa hal itu benar. Saya pikir ini merupakan suatu konsen ya, atau perhatian dari para pemerintah lah terhadap berita-berita hoax seperti ini. Harusnya ditindak tegas, bukan hanya diklarifikasi bahwa berita ini hoax, tetapi juga harus ditindak tegas para penyebar-penyebar hoax seperti ini, apalagi sudah membawa ranah agama di dalamnya. Dan saya pikir ini sangat berbahaya. Oke lah teman-teman, saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh 1 Timotius pasal 4 ayat 7 yang mengatakan kepada kita, setiap kita orang percaya ya, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jadi dari hal ini kita juga bisa belajar ya teman-teman. Itulah kenapa ayat ini mengatakan bahwa kita itu harus melatih diri kita beribadah. Ya, tentunya dalam tanda kutip itu adalah beribadah yang benar dan juga beribadah kepada Tuhan yang benar, ya. Karena kalau kita rajin melatih diri kita beribadah yang benar dan kepada Tuhan yang benar, maka saya yakin Tuhan pasti akan memberikan kita akal sehat dan juga memberikan hikmat untuk membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, mana yang benar-benar fakta, mana yang hanya dongeng ataupun tahayul nenek-nenek tua. Jadi inilah yang membedakan kita sebagai orang percaya dengan kaum-kaum kadrun yang gampang sekali ya teman-teman digoreng gitu ya dengan isu-isu agama, tetapi sebenarnya isinya adalah hoax. Jadi itu bahaya teman-teman. Oke lah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih, salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.